Tanpa ada informasi, tanpa ada sosialisasi, kok ada patok-patok di depan rumah ini untuk apa? Saya tanyakan. Melebihi persawahan itu hak milik, masuk kampung lagi. Kampung saya ini separuh kampung ini kena patok tengah-tengahnya itu. Kita merasa gelisah karena berarti kita mempunyai tanah, tapi seakan-akan tidak mempunyai hak penuh kepemilikan kita. Padahal kita juga mempunyai sertifikat. Sebagian kecil yang tidak bersertifikat, sebagian kecil. Rawa Pening. Danau yang berada di cekungan terendah lereng Gunung Merbabu, Ungaran, dan Telomoyo, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Memiliki sumber daya alam yang beragam dan melimpah, Rawa Pening menjadi jantung masyarakat sekitar dalam menyambung hidupnya. Namun, detak nadi Rawa Pening kini mulai meredup. Pasalnya, pada kerangka acuan FGD Kementerian ATR garing BPN tahun 2018, sedimentasi pada kondisi normal adalah kurang dari 2 mm per tahun. Artinya, sedimentasi di Rawa Pening setiap tahunnya meningkat 26 kali dari jumlah normalnya. Bayangkan saja, sebelum tahun 1990, badan air Rawa Pening memiliki kedalaman berkisar 15 meter. Namun, di tahun 2018 lalu, Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Pemali Juwana mencatat kedalaman danau tersisa hanya 3 meter saja. Masifnya pertumbuhan eceng gondok, keramba jaring apung, okupansi lahan, dan banyaknya sampah menjadi biang menyusutnya kedalaman Rawa Pening. Warga Kecamatan Tuntang salah satunya memilih untuk tidak tinggal diam. Ditunjuk sebagai Ketua Pokja 4 Bidang Monef kawasan Rawa Pening. Ya, sehingga saya dilanjutkan untuk mewakili Provinsi Jawa Tengah, dikirim untuk mengikuti konferensi Danu se-Indonesia. Saya ditugasi untuk mengangkat masalah yang ada di Rawa Pening. Ini judulnya. Sekarang memang petani selaginya tanah lahan tersebut itu bisa diolah, bisa ditanami, ya juga tetap digarap. Rawa Pening berhasil menjadi satu dari 15 danau yang masuk ke dalam prioritas pemulihan kerusakan danau di Indonesia. Revitalisasi sebagai program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga pemerintahan daerah dianggap sebagai angin segar bagi Rawa Pening untuk kembali bernafas. Sayangnya, langkah pemerintah mengembalikan fungsi danau berakhir sengkarut. Pihak BBWS yang menggandeng Kodam 4 Diponegoro melakukan pematokan batas garis sempadan. Batas tersebut adalah 50 meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi pada badan air. Masyarakat merasa dikhianati. Sebelum menyentuh telinga, pematokan sudah lebih dulu dilakukan tanpa sosialisasi. Terlebih, pematokan batas garis sempadan memasuki area kepemilikan tanah masyarakat yang sudah bersertifikasi. Dusun Kurahan itu memanjang utara selatan itu separuh sebelah barat, jadi separuh jalan tengah poros aspal itu semuanya terkena dengan garis patok sepadan yang kemarin kita hitung itu ada hampir 85-an rumah. Patok itu salahnya itu dipatok bukan pada yang kami usulkan batas Rawa Pening dan tanah desa, tapi di patoknya itu masuknya melebihi dari beberapa ratus meter dari batas Rawa Peningnya itu lewat persawahan itu pertanian penduduk sekitar Rawa Pening, masuk perkampungan ya termasuk kampung saya ini dari batas patok itu patok Rawa Peningnya
melebihi persawahan itu hak milik, masuk kampung lagi. Kampung saya ini separuh kampung ini kena dipatok tengah-tengahnya itu. Ada 109 patok ya, dan itu ternyata masuk di wilayah tanah-tanah warga yang statusnya adalah hak milik, ada yang pokoknya itu kepemilikannya sah gitu kan. Menurut judulnya itu kerjasamanya dengan Kodam 4 Diponegoro. Sehingga Kodam 4 Diponegoro itu sudah melaksanakan, memang kita akui melaksanakan, yaitu pembersihan janggodok sudah dilaksanakan. Nah, sehingga pematokan itu dipatok, dilaksanakan, tapi terjadi masalah patoknya. Ini sampai sekarang kendalanya ini. Itu yang terkena. Keluasannya itu hampir 4 hektar untuk perkampungan. Itu selain dari tanah pertanian. Tanah pertanian untuk Desa Tuntang yang terkena garis patok sepadan itu hampir 13 hektar. Nah, di sini mungkin kita sampaikan kepada mas-mas, ya seperti itulah sementara yang membuat masyarakat itu gelisah, menjadi problem pribadi. Problem pribadi, tidak ada kenyamanan untuk bermukim ataupun menduduki tanah kami sendiri yang sejak dahulu ya juga menjadi tanah kami. Itu juga ada tanda bukti kepunyaan sertifikat. Kalau toh ada yang belum sertifikat, itu juga di situ ada termasuk dalam peta desa ricikan ataupun letter C seperti itu. Nah, orang dahulu menamakan. Revitalisasi ini merupakan revitalisasi yang bisa dikatakan sebagai proyek yang gagal, proyek yang sebenarnya tidak bisa diterapkan karena melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ditambah lagi proyek ini juga karena problematik, karena bermasalah di masyarakat, akhirnya negara menggunakan alat kenegaraannya berupa militer untuk mengamankan proyek yang problematik agar tetap berjalan. Difungsikan untuk mengintimidasi warga agar warga tidak nyaman, kemudian warga dipaksa untuk setuju dan sepakat atas adanya proyek revitalisasi ini. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 360/KPTS/M/2020 tentang penetapan garis sempadan Danau Rawapening pada wilayah Sungai Jeratun Seluna pada nomor ketiga A menyebutkan bahwa pada area sempadan Danau Rawapening hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu dan bangunan tertentu seperti prasarana sumber daya air dan sebagainya. Di luar pemanfaatan area sempadan, termasuk bangunan warga yang terkena patok secara bertahap akan ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan danau. Revitalisasi Rawapening ini kan dia berangkat dari Kepmen 365. Kementerian PUPR mengeluarkan keputusan Menteri nomor 365 tentang sempadan Danau Rawapening. Yang mana kemudian Kepmen ini dia tidak menerapkan asas umum pemerintahan yang baik dalam proses pembuatan kebijakan itu. Mengapa demikian? Karena mereka tidak menerapkan asas kecermatan, asas keadilan, dan asas kebermanfaatan bagi masyarakat. Asas kecermatan yang dimaksud adalah bagaimana kemudian pemerintah, negara mengukur melalui patok-patok itu, yang mana banyak pemukiman dan sawah-sawah warga yang masuk ke dalam kurva wilayah sempadan danau. Ketika sawah dan pemukiman masuk di dalam kurva sempadan danau, di keputusan menteri itu dia harus steril dari pembangunan, dari sawah, dan lain sebagainya. Ya akhirnya ini akan mengancam sumber daya agraria dan ruang hidup masyarakat hilang. Apabila masyarakat yang sudah puluhan tahun dia menggarap, dia mendapatkan penghidupan dari tanahnya, bertani, kemudian ketika nanti digusur, ketika hilang, mereka akan dikemanakan. Inilah masyarakat menjadi jeritan, ternyata bukan hanya kampungnya sekitar Rawapening.
Karena cara matoknya itu dipatok dulu baru disosialisasi. Ini sudah disosialisasi, ini sekarang Mas Anjrit suruh ngambil jawabannya. Waktu itu dalam sosialisasi sementara ini titip dulu. Ya titip dulu sampai sekarang ini tidak diambil patoknya. Padahal patok ini ada sanksinya. Dilarang merusak, dilarang merubah milik negara. Setelah pematokan tentunya masyarakat kan banyak yang tahu bahwa patok garis badan air dan patok garis padan kan bunyinya kan seakan-akan kita tidak mempunyai wewenang hak penuh dengan kepemilikan tanah tersebut. Jadian masyarakat merasa gelisah sewaktu-waktu nek teko-teko nggih cara basa Jawa nih tiba-tiba nanti dieksekusi untuk direlokasi. Lah nasib kami akan bagaimana? Walaupun sampai sekarang memang belum ada eksekusi seperti itu. Tapi untuk kejelasan patok badan air dan patok sepadan itu kan masyarakat sudah tahu bahwa yang di dalam badan air ataupun patok sepadan itu kan masyarakat seakan-akan tidak mempunyai hak penuh karena di situ berbunyi seandainya nanti pemerintah akan menggunakan wilayah tersebut untuk kepentingan umum termasuk pengairan, listrik, ataupun untuk olahraga apapun, itu nanti akan ditertibkan termasuk di relokasi warga yang menduduki tanah tersebut. Nah, berarti kan kita merasa gelisah karena berarti kita mempunyai tanah, tapi seakan-akan tidak mempunyai hak penuh kepemilikan kita. Padahal kita juga mempunyai sertifikat. Sebagian kecil yang tidak bersertifikat, sebagian kecil. Ini yang di dalam patok itu atau patoknya yang milik negara atau tanahnya termasuk diakui milik negara. Ini sekarang masih jadi menghantui masyarakat yang belum tuntas. Kami selaku yang bertanggung jawab mengikuti konferensi, setiap saat dalam pertanyaan penduduk masyarakat, gimana kok bisa terjadi ini? Ya terjadinya ini masalah semua tahu. Pematokan tanpa sosialisasi, koordinasi enggak, permisi pun enggak, matok di depan rumah ini, rumah penduduk itu. Padahal itu saya yakin itu patok itu masuknya tanah milik bersertifikat loh Pak, tanah itu. Bukannya diakui ini tanah saya, enggak. Kampung ini sertifikat semua ini. Ini dipatok tengah-tengah. Lah maunya apa? Ya sekarang belum ada jawaban jelas Mbak. Harapan saya kita itu tidak menyalahkan siapapun. Yang penting revitalisasi lahan penting tetap jalan. Harapan saya dengan masyarakat tidak ada yang menolak. Saya dimintasi mau dibuat apa, dikeduk atau digawe mana-mana pun monggo. Enceng genduk bersihkan monggo. Tapi patok yang salah ini karena harus terlalu prosedural gitu ya. Harus berkirim surat, baru menunggu lama, baru kemudian dikasih waktu untuk konfirmasi terhadap mereka. Sawah-sawah warga yang bahkan dia sudah memiliki bukti formil, sudah memiliki sertifikat, sudah memiliki letter C, itu sekarang masuk ke dalam kurva sepadan danau, yang artinya sawah-sawah ini akan dihilangkan. Pemisahan masyarakat dari sumber daya agrarianya itu akan melahirkan kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural yang dimaksud adalah kemiskinan yang dibuat melalui kebijakan oleh negara yang sama sekali mereka nggak melihat bahwa petani ini setiap harinya bertani. Mereka setiap harinya mendapatkan sumber penghidupan itu dari pertanian. Sementara pemerintah melalui proyek revitalisasi Danau Rawa Pening ini yang berdasarkan master plan yang kita dapatkan, kita kemarin mendapatkan master plan proyek revitalisasi Danau Rawa Pening yang mana nantinya akan dibuat pariwisata dan jogging track di sekitar rawa. Terbukti bahwa itu tanah warga yang diserobot oleh untuk perluasan ini. Dan yang menjadi persoalan lagi ketika ada usulan tanah musnah tadi. Ya, berarti kan tanah warga dimusnahkan. Harapan kami supaya masyarakat itu tidak resah, tidak merasa wah tanahku sok kapan-kapan toko-toko digusur. Nah, seandainya itu akan menenangkan seperti semestinya, seharusnya ya patok badan air dan patok sepadan itu dipindah ke tempat yang semestinya untuk tanah rapening.
Nah, saya mohon pemerintah, BPBS maupun Menteri PUPR, dengarlah suara seperti ini, jeritan masyarakat ini. Harapannya apa? Mendukung program pemerintah. Cuma ini kesalahan tanah rakyat ini yang dipatok ini, ambillah, dibenarkan. Karena rakyat mempunyai yaitu rasa kebenaran, itu ada hak milik tinggalan nenek moyang. Punya sertifikat. Kok dipatok tanpa seizin punya yang punya hak. Yang matok aja kok pakai baju dureng, itu tujuannya apa? Dalam pertanyaan itu aja saya. Ya, saya rasa sekilas itu yang kita sampaikan. Mudah-mudahan semua pihak mengetahui bahwa protes saya itu sampai berapa, yang sampai Bang Novel sampai dan semuanya itu tahu bahwa keluh kesah masyarakat. Inilah jeritan saya itu, pokoknya kalau tanah hak milik ini tidak dikembalikan oleh masyarakat, apa setega itu pemerintah? Akan dijadikan mana? Rempang yang kedua? Ini masyarakat sudah standby ini masalah pertanyaan ini. Apa memang strategi pemerintah ini diam-diam kepatok, nanti akan digusur? Kan tanya di dalam hati itu pertanyaan. Itu ya mudah-mudahan pemerintah itu tahu bahwa itu tanah itu hak milik. Ya masyarakat harus dilindungi lah, harapan saya. Sesuai Undang-Undang 45. Ya lah. Rakyat harus dijamin kesejahteraan, dilindungi secara hukumnya. Hak-haknya harus benar-benar dilindungi. Ini seakan-akan saya bingung, Mbak. Ya, Bapak Ibu yang bisa dengar ini harus paham jeritan masalah. Ini keluhan ini hanya keluhan jeritannya kita sampaikan dari tadi sama pening tadi. Kalau pening itu tidak ada hambatan kecuali hambatannya patok yang salah. Itu aja. Karena kalau misalkan hanya mendengarkan saja, hanya mengakui saja bahwa itu ada kesalahan tapi tidak dimanifestasikan terhadap kebijakan, yaitu sama saja tidak merepresentasikan keadilan. Artinya sampai dengan hari ini warga belum mendapatkan upaya yang serius dari pemerintah. Seusai subuh, Dasir selalu bertugas memanggul cangkul yang ia asah sore hari, menenteng sabut pusaka hidup yang selalu disayang-sayang jelang senja hari, kemudian menuju pematang sawah yang luasnya berbau-bau. Dasir tak lupa selalu mengucap salam kepada alam yang telah memberinya karunia. Sebab sawahnya telah menghidupi keluarganya turun-temurun, membiayai anaknya dari SD hingga SMA, membiayai kebutuhan sosial, mulai dari kondangan, hajatan,